Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah Suzuki Baleno terbaru keluaran tahun 2020 yang setelah facelift. Apa saja yang didapat dari mulai eksteriornya, interiornya, kemudian mesinnya, apa saja perubahannya. Nanti kita lihat satu-satu. Jangan kemana-mana. Ya, oke teman-teman, ini adalah Suzuki New Baleno tahun 2020 setelah facelift. Nah, jadi singkat cerita, kenapa Baleno itu merubah konsepnya menjadi hatchback? Ya mungkin karena sedan itu sudah tidak diminati lagi ya, atau kurang diminati. Jadi rata-rata pabrikan mobil yang memiliki sedan itu akan sedikit demi sedikit merubah menjadi hatchback. Kemungkinan seperti itu ya. Contohnya ini dia Baleno. Baleno itu lahir sekitar tahun 90-an, 96 kalau nggak salah. Itu dia bentuknya sedan, kemudian mengalami facelift pada tahun 2000-an. Dan 2007 itu lahirlah sebuah SX4 yang dinamakan Neo Baleno. Jadi Baleno basicnya dari SX4. Kalau di Indonesia itu namanya SX4 Neo Baleno ya. Tapi banyak orang yang nyebutnya Neo Baleno bukan SX4. Tapi basicnya dia dari depan ke tengah itu dia SX4 X-over itu. Kemudian dikasih buntut ya, itu namanya Neo Baleno. Nah, kemudian setelah itu muncullah ini. Namun sebelum yang new ini dia modelnya tidak seperti ini ya. Ini saya tampilkan yang sebelum facelift seperti ini teman-teman. Jadi yang sebelum facelift seperti ini setelah facelift dia ada banyak perubahan ya, terutama peleknya ya, dia lebih ganteng. Kita lihat. Nah, untuk peleknya dia lebih ganteng teman-teman. Two-tone. Nah, jadi kita lihat dari depan dulu ya. Ya, model cupnya seperti ini, mirip-mirip dari Suzuki Swift ya. Jadi ini dari Suzuki dia punya dua hatchback. Dia punya Baleno, kemudian punya Swift. Nah, entah Swift kenapa tidak laku di pasaran atau kurang laku di pasaran. Kemungkinan ini yang akan dikejar Suzuki supaya bisa lebih laku ya. Jadi New Baleno 2020 yang facelift dia ada dua tipe, yang manual dan otomatis. Semuanya sama, fiturnya sama, hanya beda di transmisi saja. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk headlampnya dia sudah sporty banget ya. Di sini ada DRL, kemudian lampunya sudah proyektor dan ini lampu sennya. Kemudian ini dia nyambung ya antara grill sama lampu lah. Di sini ada siluet chrome gitu. Oke, grillnya mirip-mirip ya dengan yang sebelum facelift. Nah, ini yang berubah. Model ininya dia lebih sporty ya. Dia ada sentuhan trim hitamnya. Kemudian ada hitam-hitamnya, ini finishnya glossy ya, hitam glossy. Kemudian bawahnya juga sporty ya, dia dibuat kayak lips gitu, kayak bertingkat, tapi ini sebenarnya jadi satu. Begitu. Ini glossy. Nah, untuk ini sensornya dia tambahan ya. Jadi ini tambahan, bukan aslinya. Aslinya dia tidak ada sensornya. Kemudian bentuk grillnya semua seperti honeycomb, atas bawah sama. Seperti itu, kanan kiri. Jadi ini modelnya chrome ya, nyambung sini. Kalau Baleno ini saya sukanya tidak banyak aksesoris chrome ya, jadi
sudah banyak pabrikan mobil yang mengurangi dikit-dikit chrome karena mungkin terlihat alay. Jadi malah banyak hitam-hitamnya, kesannya malah sporty ya, bagus. Itu yang kita inginkan ya. Menurut kami ya, kalau banyak chrome-nya kayaknya kok alay ya. Kemudian ini pilar A-nya, dia warnanya hitam, tidak sewarna bodi. Jadi ini hitam, tidak dicat sewarna bodi. Kemudian tutup wipernya dia masih standar ya, belum yang frameless. Ini washernya di sini tidak di-cut. Seperti itu. Kita ke samping, kita lihat. Nah, ini lihat bannya ya. Kalau bannya dia ukurannya 16 in, jadi profilnya 195, tebalnya 55. Jadi lumayan ya. Jadi seperti kurang lebih seperti Jazz ya. Jazz yang RS itu juga 195/55, kurang lebih seperti itu. Tapi dia sudah ada perubahan. Perubahannya velgnya two tone. Dia yang dalam ini warnanya black gun ya, agak keabu-abuan. Kemudian yang ini dia alloy. Oke, lebih ganteng ya daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin dia hanya warna abu-abu gitu, palangnya banyak. Nah, ini seperti ini ya. Saya tunjukkan yang velg sebelum facelift. Kurang ganteng ya menurut kami. Dan ini sudah ada perubahan yang lebih ganteng lagi. Ini PCD-nya 100 teman-teman. Jadi kalau mau modifikasi ganti pelek banyak ya pilihannya ya. Oke, di samping tidak ada sen karena sennya ada di sini. Ya, spionnya modelnya seperti ini teman-teman. Dia mungil tapi pas ya dengan bodinya. Disertai dengan lampu sen. Sudah ada electric mirror dan electric lipat spion. Nah, seperti itu. Jadi lipat spionnya dia dari dalam. Tapi dia tidak melipat otomatis ketika dikunci. Melipatnya manual ya, dari dalam melipatnya otomatis, tapi tidak dikunci dia tidak melipat. Mungkin ada modulnya sendiri ya. Kemudian model handle-nya dia sudah chrome dan ada smart key-nya di sini. Nah, di bawah dia ada tambahan kayak aksesoris kayak seperti lips ya tadi ya, seperti yang di depan itu. Nah, itu modelnya nyatu ya, ini nyatu sama bumpernya, seolah-olah nyatu. Tapi dia sebenarnya ada tambahan ini teman-teman. Ini sebenarnya tambahan asli ya, seolah-olah nyatu. Bagus ya, kesan sportinya ada. Kemudian di sini di pintu, dari sini sampai ke belakang dia ada list chrome-nya, ganteng banget. Kemudian dipadu dengan handle-nya chrome, cocok. Warnanya abu-abu, dalamnya two tone dan kaca filmnya hitam, mantap. Kemudian di sini tidak ada aksesoris pelindung pintu ya, pelindung pintu tidak ada, atau side molding tidak ada, polos. Seperti ini aja. Nah, kalau ini untuk door visor atau talang air ya, itu biasanya bonus ya, atau bawaan saya kurang tahu, bisa ditanyakan kepada salesnya. Untuk tangki bahan bakar di sebelah kiri cukup kecil teman-teman, ini cuma 37 liter kapasitasnya. Jadi kalau ngisi pertalite 300.000 penuh ya, bisa buat jalan-jalan keliling kota. Tuh. Oke, kita ke belakang. Ini lampu model taillight-nya ya. Jadi di sini ada lampu rem, dia LED, muter ya. Kemudian ini lampu sen, kemudian ini lampu mundur. Seperti itu. Nah, ini baru sensor parkir yang asli. Dia ada 4. Dan kemudian di bawah dia finishingnya Dove ya. Ada kayak lubang angin palsu, tapi itu tidak bolong ya, bentuknya honeycomb ini. Dia warnanya Dove trimnya, dan kemudian di bawahnya itu sewarna body ya, ini perpaduan yang cakep ya. Jadi ini warnanya sewarna body, ini Dove, itu kemudian ada mata kucingnya, dan ini sewarna body. Dan di sini ada chrome. Ya, ini sebaiknya kalau menurut kami warnanya hitam aja ya, lebih ganteng ya.
Kacanya sudah dilengkapi dengan defogger, wiper, dan ada Almo stop lamp. Ada spoiler yang tipis-tipis, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebay ya. Kemudian antenanya masih yang standar, belum yang saktin. Oke, dari belakang seperti itu. Lihat ya, dari belakang ganteng ya. Menurut saya sih kelemahan dari bentuknya itu cuma dari belakang ya. Jadi ini agak terlalu ke atas sama itu tuh. Kurumnya menurut saya ini ya kurang ya, menurut saya kurang. Ini warnanya harusnya sih ke arah hitam atau sewarna body. Dan di sini ada kamera parkirnya teman-teman. Nah, itu kamera parkirnya asli ya di situ ya. Cakep. Jadi tersembunyi. Biasanya kan ada tambahan di sini ya. Ini dia di sini. Nah, bagus. Oke. Dari eksterior seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Bisa komen di kolom komentar ya. Ini bagus sekali menurut kami perubahannya, faceliftnya walaupun tidak signifikan, tapi beberapa aksesoris ini menurut saya merubah tampilannya menjadi lebih baik ya. Tidak canggung. Karena kelemahannya di Neo yang Baleno ini dia ada di belakangnya, dia harus ada sentuhan lain di bagian eksterior untuk menunjang kegantengannya gitu. Oke, cukup dari eksterior, kita masuk ke interior. Ya, interior dia kuncinya seperti ini teman-teman. Keyless, bisa langsung pencet sini atau kita pencet sini. Kita langsung masuk. Nah, dari interior dia dipadukan warna semuanya gelap ya. Ini ada hitam, trimnya hitam, kemudian ini ada blue warnanya biru. Di sini, kemudian di sini ada power window. Power window ada yang auto, ini hanya ada di driver aja, yang lainnya manual biasa ya. Ada central lock, ada pengunci power window, dan ini untuk pelipat spion dan electric mirror. Di sini finishingnya silver. Dan di sini ada cup holder satu, kemudian ini ada speaker. Bahannya semua plastik keras ya, warnanya hitam. Di sini ada tweeternya. Nah, oke, kita masuk sekarang. Ya. Kita sudah berada di dalam. Untuk fungsi dari joknya dia ada lifter untuk naik turun dan reclining dan sliding. Seperti itu. Mulai dari kanan ada kisi AC. Ini ringnya warnanya silver, bisa ditutup. Kemudian di bawahnya sudah ada engine start-stopnya. Kemudian di bawah di sini ada pengaturan untuk sensor parkir. Dan ini adalah untuk level headlamp ya. Ini tambahan sensor parkir yang di depan tadi. Kemudian kita ke tengah. Itu speedometernya dengan MID-nya. Kita tutup ya. Kita nyalakan dulu. Ya, di situ MID-nya. Kita bisa lihat beberapa informasi di situ. Ada jamnya. Ada torsi, powernya di situ. Kemudian di situ ada rata-rata bahan bakar, fuel consumption, average-nya, kemudian ya macam-macam ya, banyak sekali. Ini ada penunjuk transmisinya, kemudian ini ada odometernya dan trip meternya. Sebelah kiri dan kanan tachometer dan speedometer, penunjuk BBM-nya, kemudian suhu mesinnya. Dia sudah Optitron, jadi begitu mesin nyala ya semuanya nyala ya di sini. Backgroundnya warnanya biru dengan warna angka-angkanya warnanya putih, kombinasi yang pas ya. Kita ke tengah, dia ada seperti ini head unitnya, dia sudah double beam. Jadi seperti itu. Dan kanan kirinya ada kisi AC yang tidak bisa dimatikan, ada paten ya. Kemudian bawah ada untuk hazard lampu. Kemudian ini ada pengaturan AC, dan AC-nya ini dia sudah elektrik ya. Ini untuk pengaturan fan-nya, suhunya, defogger belakang, defogger depan. Di sini ada digitalnya ya.
Ini untuk mengaktifkan AC-nya, ini modenya atas bawah, bawah saja, bawah dan lain di situ. Dan ini ada auto, jadi dia menyesuaikan suhu di ruangan. Ini untuk mematikan, dan ini untuk dari luar ke dalam sirkulasinya. Sebelah kiri ada storage yang lumayan besar dan ada lampunya ini. Bagus ya. Dia tidak terlalu besar juga, hanya satu buku. Di situ ada airbag kanan kiri ya. Kemudian untuk sun visornya ada cerminnya, kanan kiri tidak disertakan lampu, dan di sini lampunya kanan kiri juga bisa. Ini untuk transmisinya. Kemudian ini untuk handremnya, dan di sini ada kecil banget ya, bisa difungsikan sebagai armrest. Ya, untuk ini untuk setirnya dia sudah dibalut kulit, dan di sini ada pencet-pencetan untuk audio. Kemudian fungsinya dia sudah bisa tilt steering dan teleskopik. Dia bisa teleskopik dan tilt steering. Untuk fungsi wipernya dia lengkap ya, ada pengaturan jedanya atau intermittent low dan high, depan dan belakang. Kemudian sebelah kanan ada sen, lampu utama dan fognya. Seperti itu. Ini kondisinya seperti ini. Cukup ya, tilarannya tidak terlalu besar, tapi tidak sebesar kacanya, tidak sebesar Honda Jazz ya. Menurut saya dia lebih kecil, dashboardnya juga lebih pendek, pas ya untuk dikatakan sebagai city car. Oke, dari depan di sini ada tambahan ya, ini ada semacam cup holder di sini dua, jadi bisa naruh minuman dua di tengah dan di door trim. Oke, kita ke belakang. Ya, untuk door trimnya yang belakang sama seperti depan, ada warna kayak biru-biru gini, bahannya kain, dan ini power window-nya, dan ada cup holder satu di situ. Kita naik. Ya, ini kalau tidak hati-hati kita bisa kejedut ya, karena ini modelnya ke belakang itu semakin rendah. Jadi kalau tinggi Anda lebih dari 180, hati-hati kalau naik. Dan tadi posisi nyetir saya 175 cm, dan di belakang masih ada lumayan ya, sekitar 10 cm sampai 15 cm. Dan di sini pelipatannya 60 dan 40 teman-teman. 60 dan 40. Ada headrestnya 3 ya. Kemudian tidak ada armrest. Untuk informasi, ini joknya sudah dilapis kulit, tapi ini custom ya, aslinya tidak seperti ini, warnanya seperti ini, blue true atau kain seperti itu. Di belakang juga ada lighter, lumayan ya untuk ngecas dan lain-lain. Di sini juga ada lampu. Untuk safety belt tadi ada tambahan ya, ini sudah bisa di adjust ya, turun. Ya, kita lihat ke bagasinya, dia lumayan besar ya, cuman tidak sebesar rivalnya seperti Honda Jazz. Dia cukup kecil, cuman dia dalam ya, betulnya dia dalam, kurang lebih sekitar 30 cm ya, masuknya dia dalam. Tapi kecil, tidak terlalu besar ya, tapi ya lumayan lah setengah. Kemudian untuk spare tire-nya ada di bawah. Ini spare tire-nya ada di bawah, ukurannya lebih kecil ya dari aslinya. Dia bentuknya juga model kaleng seperti itu, warnanya kuning. Jadi ada keterangannya maksimal 50 mil per jam atau 80 km per jam. Ukurannya beda ya, 15 in 185 namanya. Ini seperti ukurannya bannya Avanza, bannya seperti itu. Dan dia sudah dilengkapi dengan separator. Mesin seperti itu. Kita ada sektor dari sektor mesin teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, kemudian ini sudah dicat warna bodi ya, atau mungkin karena warnanya abu-abu mirip dengan warna cat dasarnya, saya kurang paham, tapi yang jelas ini sudah hampir mirip dengan warna bodi. Ini ada lampu-lampunya. Dia
repair. Kondisi mesinnya seperti ini, agak unik ya, dia tidak ada covernya, jadi busi-businya terlihat ya seperti ini. Dia sudah electric power steering yang jelas sudah ada, sudah ABS teman-teman, itu ABS nya. Kemudian akinya lumayan kecil ya, ukurannya seperti ini. Berapa ampere tidak ada keterangannya. Oke, dari sektor mesin cukup sekian. Untuk spek lengkapnya ini saya tampilkan di layar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami mengenai review New Baleno tahun 2020. Mohon maaf apabila ada kami kekurangan dalam menyampaikan video ini. Terima kasih, ditunggu subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.